Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya nih? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai, alhamdulillah. Oke, kita absen dulu supaya ibu tahu siapa aja yang tidak hadir. Zahwa, Hadir, Bu. Aurel, Hadir, Bu. Lia. Hadir. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini itu tentang peluang. Peluang sendiri sudah pernah kita bahas di kelas 8 waktu SMP. Apakah kalian masih ingat tentang materi ini? Pak, Bu. Sama-sama, Bu. Nah, oke, untuk mengingat, kalian bisa perhatikan PPT berikut ini dulu ya. Nah, pernahkah kalian bermain permainan di bawah ini? Pernah, Bu. Nah, itu permainan apa? Remi dan ular tangga. Ya, betul. Nah, gambar pertama itu adalah gambar ular tangga. Nah, untuk melangkah kita harus melemparkan dadu terlebih dahulu kan? Nah, seberapa jauh kita melangkah itu tergantung pada mata dadu yang muncul. Bisa 1, bisa 2, 3, 4, ataupun 6. Lalu yang kedua itu adalah gambar kartu remi. Jenis kartu pada kartu remi itu ada 4. Ada club, ada spade, terus ada heart, dan ada diamond. Dalam satu jenis itu pun ada 13 kartu. Ada kartu as, terus ada king, ada queen, ada jack, dan ada kartu-kartu yang bernominal 2, 3, dan seterusnya. Sehingga totalnya itu menjadi 52 kartu. Nah, kalau dadu, kartu remi ini sudah biasa kita temukan pada pembelajaran kita yang terdahulu. Pada hari ini, kita beda lagi pembahasannya. Oke, supaya kalian lebih paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sana kalian bisa melihat diagram alur konsep kan? Iya, Bu. Jadi, peluang itu terdiri dari 2. Ada aturan pencacahan dan kejadian majemuk. Aturan pencacahan sendiri terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Sedangkan kejadian majemuk terdiri dari kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini itu hanya tentang aturan pencacahan yang terdiri dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Sedangkan permutasi dan kombinasi itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian aturan pencacahan, aturan perkalian, dan aturan penjumlahan, sebaiknya kalian mengingat dulu apa sih arti peluang itu. Jadi, peluang adalah besarnya kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Jadi, besarnya kemungkinan itu disebut dengan peluang. Terus, konsep peluang itu tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, tetapi juga kepada hal-hal yang lebih kompleks seperti investasi, ramalan cuaca, dan asuransi serta lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih aturan pencacahan tersebut? Jahwa bisa bacakan artinya? Aturan pencacahan adalah Ya, betul. Terima kasih Jahwa telah membacakan. Nah, jadi aturan pencacahan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Nah, menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Bisa dengan aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini itu hanya tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, kita lanjut ke aturan penjumlahan. Nah, kalian bisa perhatikan bacaannya ada di PPT. Aurel bisa bacakan? Iya, betul. Terima kasih, Aurel. Nah, jadi jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada himpunan kedua, dan kedua himpunan itu tidak beririsan, artinya itu anggota A tidak ada di B, anggota B tidak ada di A, maka jumlah total anggota di kedua himpunan itu ditambah. Jadi A ditambah B. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh aturan penjumlahan. Di sini Ibu contohkan, Ibu Jahwa seorang guru madrasah aliyah. Ia mengajar kelas 12 keagamaan yang jumlahnya 40 siswa, kelas 12 IPA yang jumlahnya 42 siswa, dan kelas 12 IPS yang jumlahnya 45 siswa. Maka siswa yang diajar Ibu Jahwa itu berjumlah, nah kalian bisa mengibaratkan dulu, memisalkan
siswa di kelas 12 keagamaan itu A, 12 IPA itu B, dan 12 IPS itu C. Jadi ditambahkan A tambah B tambah C. 40 ditambah 42 ditambah 45 jadinya berapa? 127 siswa. Iya, betul Jawa. Jadi jawabannya itu 40 ditambah 42 ditambah 45 adalah 127 siswa. Mudah kan? Nah, Sekarang kita lanjut ke aturan perkalian. Lia bisa dibacakan? ya, terima kasih Lia. Nah, jadi pada aturan perkalian ini dapat kita perinci menjadi dua. Namun, keduanya itu saling melengkapi dan memperjelas. Nah, kedua aturan itu adalah yang pertama adalah menyebutkan kejadian satu persatu. Dan yang kedua itu aturan pengisian tempat yang tersedia. Oke, kita lanjut lagi. Menyebutkan kejadian satu persatu. Nah, langsung ke contoh, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Nah, berapa hasil yang berlainan yang dapat terjadi? Oke, penyelesaiannya bisa kita lakukan dengan diagram pohon dan bisa juga kita lakukan dengan tabel. Nah, Ibu di sini menggunakan tabel. Nah, kita misalkan dulu uangnya itu yang kita ambil adalah G. Dadunya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasil yang mungkin apa saja? G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Nah, benar. Terus kita misalkan uangnya itu A, dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasil yang mungkin? A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Nah, betul. Jadi hasil yang mungkin kita dapat pada satu dadu dan satu uang logam itu adalah G1, G2, G3, G4, G5, G6, dan A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Nah, paham? Paham. Oke, kita lanjut dulu ya ke aturan pengisian tempat yang tersedia. Nah, menentukan banyaknya cara suatu percobaan selalu dapat diselesaikan dengan menyebutkan kejadian satu persatu. Yang menyebutkan kejadian satu persatu tadi itu adalah aturan pertama yang sudah kita bahas sebelumnya. Akan tetapi, akan mengalami kesulitan kejadiannya yang cukup banyak. Nah, misalkan kejadiannya itu cukup banyak, maka kita akan susah dan sulit menemukan banyaknya cara tersebut. Jadi, hal ini akan lebih cepat jika kita selesaikan dengan menggunakan aturan pengisian tempat yang tersedia atau dengan mengalihkan. Oke, kita lanjut lagi ke contoh pertama. Aurel mempunyai 5 baju dan 3 celana. Berapa cara Aurel dapat memakai baju dan celana? Nah, jadi baju kita misalkan dulu, terus celana kita misalkan juga. Nah, baju kita misalkan apa misalnya? B, Ya, B. Berarti ada 5 berarti menjadi B1, B2. B3, B4, dan B5. Ya, terus celananya kita misalkan dengan apa? C, Ya, jadinya C1. C2, Ya, betul, karena dia ada 3 celana. Nah, hasil yang mungkin terjadi itu adalah C1B1, C1B2, C1B3, dan seterusnya sampai C3B5. Itu kita buat tabel supaya lebih mudah kita menggabungkan dari C1B1, terus C1B2. Jadi, dari tabel tersebut kita dapat menentukan banyaknya cara Aurel dapat memakai baju dan celana. Berarti berapa? 15 cara. Iya, betul. Jadi, banyaknya cara Aurel dapat memakai baju dan celana adalah 15 cara, yaitu dari C1B1 tadi sampai C3B5. Oke, kita lanjut lagi ke contoh kedua. Nah, di sini contohnya, Lia mempunyai 5 baju, 3 celana, 2 sepatu, dan 4 topi. Tentukan berapa cara Lia dapat memakainya. Nah, ini cara yang lebih mudah dari contoh satu tadi. Kita langsung saja mengalihkan semuanya. Jadi, baju itu ada berapa cara, terus celana ada berapa cara, sepatu ada berapa cara, topi ada berapa cara. Kita kalikan semuanya. Jadi, 5 dikali 3, dikali 2, dikali 4, berapa cara yang didapat? 120 cara. Iya, betul. Jadi, cara Lia dapat memakainya itu ada 120 cara. Nah, tentu mudah kan? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka yang disusun dari angka-angka. Pertama itu ada 1, terus kedua, 3, 4, dan 5. Dengan syarat, yang pertama itu adalah angka tidak boleh berulang, dan yang kedua, angka boleh berulang. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Yang pertama dulu yang akan kita bahas adalah angka tidak boleh berulang. Bisa kita buat tabel seperti itu dulu. Jadi ratusan, puluhan, dan satuan. Satuannya bisa kita lakukan berapa cara? 3 cara. Ya, kenapa? Iya, apa saja 3 angka tersebut? 1, 3, dan 5. Ya, betul. Jadi bilangan yang disusun adalah bilangan ganjil. Maka kotak satuan itu dapat kita isi dengan angka 1, 3, dan 5, yaitu dengan 3 cara. Terus kita lanjutkan dengan kotak yang mana? Ratusan atau puluhan dulu? Ratusan. Ya, betul. Berarti ratusan ada berapa cara? 4. Ya. Ada syarat angka yang
ada syaratnya, yaitu angka tidak boleh berulang. Maka kotak ratusan bisa kita isi dengan 4 cara. Kan sebelumnya tadi ada 5 angka, tapi karena angkanya tidak boleh berulang, maka yang ada di satuan itu kita kurangkan 1. Jadi ada 4 cara di ratusan. Terus di puluhan kita kurangkan 1 lagi, karena sudah ada angka di ratusan. Syaratnya tadi kan kembali lagi kita ke syarat, yaitu angka tidak boleh terulang. Jadi kotak puluhan itu dapat kita isi dengan 3 cara. Jadi, banyaknya bilangan bisa kita kalikan semuanya, antara ratusan, puluhan, satuan. Berarti apa saja yang dikali? 4 kali 3 kali 3. Ya, betul. Hasilnya adalah 36 bilangan. Jadi, banyaknya bilangan yaitu 4 kali 3 kali 3 bilangan, hasilnya adalah 36 bilangan. Oke, kita ke penyelesaian berikutnya, yaitu syaratnya adalah angka boleh berulang. Nah, seperti tadi, kita buat dulu tabelnya. Tabelnya itu kan disuruh menggunakan 3 angka, berarti 3 angka tersebut adalah terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, satuan tersebut kan tadi disuruh menggunakan bilangan ganjil, berarti angkanya berapa saja? 1, 3, dan 5. Betul, berarti ada berapa cara? 3 cara. Iya. Nah, kita kembali lagi ke syarat di atas, yaitu angkanya boleh berulang. Berarti ratusan dan puluhannya berapa cara? 5 cara, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Iya, betul. Sesuai dengan soalnya 5 angka berarti juga 5 cara. Karena yang disusun adalah bilangan ganjil, maka kotak satuan itu diisi dengan 3 cara, yaitu 1, 3, dan 5. Dan syaratnya tadi angka boleh berulang, maka kotak ratusan dapat kita isi dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu 5 cara. Begitu pula dengan kotak puluhan dengan 5 cara juga yang isinya 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi banyaknya bilangan yaitu kita kalikan semua, 5 kali 5 kali 3, berapa hasilnya? 75 bilangan. Iya betul, hasilnya adalah 75 bilangan. Jadi banyaknya bilangan yaitu 5 kali 5 kali 3 bilangan, hasilnya adalah 75 bilangan. Oke, slide berikutnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Apakah kalian punya pertanyaan tentang materinya atau tentang contohnya, tentang penjelasannya, apapun itu yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada, Bu. Yakin? Yakin. Semuanya sudah benar-benar paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan pertama bisa bacakan, Jahwa. Iya, terima kasih Jahwa. Jadi betul, pada aturan pencacahan itu kita kan disuruh menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Nah, itu dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama adalah aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Oke, kesimpulan kedua, Lia bisa dibacakan? Iya, terima kasih Lia. Nah, jadi pada aturan perkalian itu diperinci menjadi 2, tetapi saling melengkapi dan memperjelas. Kedua aturannya itu adalah yang sudah kita pelajari tadi, yaitu dengan menyebutkan kejadian satu persatu dan aturan pengisian tempat yang tersedia. Sudah, kesimpulan kita lanjut ke akhir, yaitu latihan soal. Nah, latihan soal ini nanti akan Ibu kirimkan ke Google Classroom, jadi bisa kalian kerjakan dari sekarang sampai sebelum pertemuan minggu depan ya, harus dikumpulkan semuanya ke aplikasi Google Classroom. Soalnya mudah, cuma ada 2, dan semuanya sudah ada di penjelasan kita tadi, tinggal bisa atau tidaknya saja lagi kalian. Tapi sebelumnya semuanya sudah paham kan dengan materi yang tadi? Paham, Bu. Ya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan yang masih bingung dengan latihan soalnya atau masih apa gitu dengan materinya, bisa tanyakan ke WhatsApp grup kita ya. Ya, Bu. Oke, sudah berakhir pelajaran kita pada hari ini. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi baru, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan Ibu pada hari ini, dan terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.